Malam kian larut, udara dingin merasuk ke dalam kamar. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuh ini. Rintik hujan terdengar pelan. Lalu lama-kelamaan hujan pun mulai deras. Aku tidak bisa tidur. Jam dinding menunjukkan ke angka 11 malam. Entah kenapa aku kepikiran dengan gali anakku. Apa dia baik-baik saja? Dan Mas Tio sudah menemuinya. Biasanya saat hujan seperti ini, aku selalu memeluknya, menghangatkan tubuh mungilnya. Gali, Bunda kangen kamu, Nak. Kunyalakan ponselku dan memandang wajah kecil itu di layar. Persis sekali dengan ayahnya. Andai Mas Hadi tahu, mungkin dia akan merebutnya dariku. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Aku mengernyit, lalu kembali meringuk di kasur. Tapi aku seperti mendengar suara sesuatu dari luar. Aku beringsut dari ranjang menuju pintu, membukanya dengan pelan, berjalan mengendap-endap ke arah dapur, tanpa menyalakan lampunya. Sepi, namun ada sepintas bayangan, berjalan ke arah tangga. Aku mengikuti. Lampu lantai 2 berkelip-kelip, kemudian mati seketika. Mungkin putus atau ada yang mematikannya dari atas. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku mencoba menaiki tangga, melihat siapa yang sudah berani masuk ke dalam rumah ini tanpa permisi. Jangan-jangan dia maling. Blam! Dek! Suara pintu dibanting. Aku mencari tahu dari mana arah suara itu. Kulihat dari kejauhan, kamar yang siang tadi terkunci. Kini pintunya terbuka sedikit. Berarti ada orang di sana. Tapi siapa? Bulu kuduku meremang seketika. Aku mengusap tengkuk yang berkeringat. Baru saja kakiku hendak melangkah untuk memeriksa kamar itu. Tiba-tiba dari bawah, suara Mas Hadid memanggil-manggil nama aku. Tanti, kamu di mana? Tanti. Dengan cepat aku berlari menghampiri Mas Hadid yang sedang mencariku di dapur. Iya, Mas. Kamu dari mana saja sih? Aku dari atas. Sepertinya ada maling, Mas. Alah, ngaco kamu. Mana ada maling berani masuk? Tadi sebelum tidur, semua pintu sudah kamu kunci kan? Sudah, Mas. Lalu, Mas ada apa cari saya malam-malam begini? Oh, iya. Ayo, ikut ke kamar Yana. Mas Hadid meraih tanganku, mengajak ke kamarnya. Di dalam kamar tampak Riana sedang kesakitan, sambil memegangi perut besarnya. Aku mendekat dan mencoba memegang perutnya. Nyonya baik-baik saja kan? Tanya aku. Kamu lihat dong, apa saya baik-baik saja? Ini rasanya perut saya seperti dipelintir, sakit sekali. Ucapnya seraya mengusap peluh di dahinya. Aku melirik ke arah suaminya, yang juga tampak cemas. Mas Hadid berjalan mondar-mandir. Mungkin istri tuan akan lahiran, kataku memecah sunyi. Tidak mungkin, Tan. Jadwalnya masih sebulan lagi, sahut Riana. Ya sudah, kita periksa ke dokter saja, Nya. Aku kembali melirik ke arah Mas Hadid. Mas, kita ke dokter ya, Mas, pinta Riana. Tapi di luar hujan deras, Riana. Mas, aku sudah tidak kuat. Riana semakin kesakitan. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya seperti ini. Aku tahu benar bagaimana rasanya saat bayi dalam kandungan itu berkontraksi. Ya sudah, aku siapkan mobil dulu. Mas Hadid berjalan keluar. Mari saya bantunya. Aku membantu Riana untuk bangun dari ranjang dan menuntunnya keluar. Saat mobil sudah siap, aku kembali menuntun Riana masuk ke mobil. Mas Hadid sudah duduk di balik kemudi. Kamu ikut ya, Tan? Pinta Riana. Tetapi, Nya, sudah, cepat,
kunci pintunya. Baiknya, aku menurut, mengunci pintu dan ikut bersama mereka ke rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit sungguh mencekam. Bagaimana tidak? Hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menggelegar, diiringi oleh rintihan kesakitan Riana. Kulihat sesekali, Mas Hadid mengusap tangan istrinya dengan lembut. Aku jadi ingat dengan Mas Tio, betapa ia begitu cemas saat aku hendak melahirkan dulu. Padahal itu bukan anak kandungnya. Namun pikiranku masih di rumah Mas Hadid, penasaran dengan apa yang kulihat tadi di lantai 2. Ada orang asingkah? Atau kenapa juga Riana harus kontraksi dan memaksaku untuk ikut? 20 menit sudah perjalanan menuju rumah sakit. Akhirnya kami pun tiba di halaman rumah sakit. Mas Hadid menghentikan mobilnya tepat di depan pintu UGD. Aku bergegas turun mengambil kursi roda yang disediakan di depan pintu. Mas Hadid menuntun Riana untuk duduk, lalu membawanya masuk. Suster segera membawa Riana ke ruangan, sementara Mas Hadid pergi ke resepsionis untuk mendaftar. Berhubung dokter yang biasa menangani Riana tidak ada jadwal hari ini, maka dokter jaga yang telah menggantikannya. Setelah diobservasi, Riana dan Mas Hadid masuk ke ruangan dokter. Aku menunggu di luar. Namun tiba-tiba seorang suster menghampiriku. "Mbak, tadi siapanya, Mbak?" tanya suster itu. Aku tertegun sesaat. Dia majikan saya, Sus," jawabku. "Itu perutnya kenapa ya?" tanya si suster kebingungan. Aku mengernyit. Kenapa suster bertanya pada aku? "Nyonya saya bilang seperti dipelintir, padahal belum waktunya melahirkan." Jawabku apa adanya. "Melahirkan?" tanya si suster dengan nada bingung. "Iya, kenapa ya, Sus?" Suster itu terlihat matanya mengerjap, lalu bergidik, dan pergi begitu saja, meninggalkanku yang tidak kalah bingung. Ada apa sebenarnya? Tiba-tiba pintu ruangan dokter terbuka. Mas Hadid keluar. Dia langsung menarik tanganku menuju ke sebuah lorong rumah sakit yang sepi. Jantungku berdegup sangat kencang. Dia menatap erat ke arahku, seakan ingin melahapku hidup-hidup. "Tanti, jawab aku. Kamu apakan Riana?" tanya Mas Hadid. "Maksud Mas apa, Mas?" "Aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu sudah mengguna-guna anak dan istriku?" tanya Mas Hadid lagi. Aku semakin tidak mengerti. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Riana? "Mas, aku sama sekali tidak mengerti ucapanmu, Mas. Bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Riana?" "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pasti pakai guna-guna kan? Sampai-sampai Riana tidak mengenalimu. Dan sekarang kamu mengambil anakku dari rahimnya." Aku terdiam. "Jawab, Tanti. Iya kan?" Tamparan keras mendarat tepat di wajah pria di hadapanku ini. Kesal sekali aku mendengar ucapannya yang menuduhku sembarangan. "Mas, kalau aku mau, buat apa aku harus bekerja di rumah kalian? Aku bisa saja guna-guna kalian agar cepat mati." "Lalu, kenapa Tanti tidak mengenalimu?" Aku tersenyum miring. "Mas mau dia menjadi gila? Kalau sampai tahu aku adalah Tanti yang pernah dia hina dulu. Dengan penampilanku yang sekarang, mata dan hatinya tertutup, bukan? Aku operasi, Mas. Kamu tahu berapa biaya yang kuhabiskan agar penampilanku berubah? Aku yakin kamu juga sudah mulai tertarik lagi padaku, kan?" Aku mengusap lembut wajahnya. Wajah tegangnya berubah. Ia menatap intens. Tangan itu kembali menggenggamku. "Maafkan aku, Tan.
Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku juga tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya... Shh. Kututup mulutnya dengan satu jari. Pisau kecil masih tersembunyi di sarangnya. Bisa saja aku menyowek mulut manisnya. Kalau tidak ingat Riana sedang berbaring di dalam sana. Lebih baik Mas temani Riana agar dia tidak curiga. Mas Hadid menunduk lesu. Aku tidak akan setega itu menyakiti bayi yang tidak berdosa, Mas. Ucapku dengan lirih. Mas Hadid melirik ke arahku. Tapi kamu, Mas, aku bisa melakukan apapun agar kamu tahu betapa sakitnya aku. Mas Hadid kembali melangkah menuju ruangan Riana. Aku mengekor ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Riana. Di ruangan itu Riana tampak murung. Ia memegangi perutnya sendiri. Sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya mulai acak-acakan. Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di luar kuasa saya. Ini hasil USG-nya. Dokter menyerahkan foto-foto hasil USG pada Mas Hadid. Aku yang penasaran ikut melirik. Riana menangis terseduh-seduh di sebelah suaminya. Ini tidak mungkin, Dok. Bagaimana bisa janin yang ada di dalam kandungan istri saya menghilang begitu saja, Dok? Ujar Mas Hadid. Apa? Bayinya hilang? Kok bisa? Saya juga tidak tahu, Pak. Tapi apa benar istri Bapak sedang mengandung? Benar, Dok. Kita ada catatannya kok. Tapi dokter yang biasa memeriksa istri saya kan memang tidak ada jadwal hari ini. Kejadian ini benar-benar langka, Pak. Kalau memang benar kemarin-kemarin istri Bapak sedang hamil. Tapi dokter lihat kan, perut istri saya besar seperti orang hamil. Iya, Pak. Ya sudah, lebih baik Bapak pulang dulu, agar Ibu Riana bisa istirahat. Terima kasih, Dok. Kami pun kembali pulang. Riana masih menangis sepanjang jalan. Aku hanya bisa diam, tidak mampu berkata-kata. Apa ini semua ada hubungannya dengan kamar di lantai 2 itu? Kamar yang tiba-tiba terbuka, lampu yang mati seketika, hujan besar yang juga turun diiringi petir yang menggelegar. Tanti, Tanti. Suara panggilan beserta ketukan pintu membangunkanku. Astaga, sudah jam 7 pagi. Pasti Riana marah karena aku telat bangun. Dengan cepat aku beringsut dari ranjang menuju pintu setengah berlari dan gugup saat membuka pintunya. Maafnya, saya telat bangun, ucapku seraya menunduk. Iya, gak apa-apa. Lagi pula Mas Hadid dan saya hari ini tidak kerja. Oh iya, saya mau minta tolong sama kamu. Riana tiba-tiba masuk ke kamarku dan menutup pintunya. Aku kebingungan. Dia ingin minta tolong apa? Tan, kamu tolong ke pasar ya. Belikan saya ayam hitam 2 ekor, lalu taruh di belakang rumah. Ini uangnya. Saya sudah pesan ojek yang biasa menganterin saya beli ayam itu. Saya lagi tidak bisa kemana-mana. Perut saya masih sakit. Riana memberikan 3 lembar uang berwarna merah. Aku menerimanya. Oh ya, jangan bilang-bilang sama Mas Hadid ya, ucapnya lagi seraya berbisik. Maaf Nyonya, kalau boleh tahu buat apa ya? Mau dimasak? Bakar ayam ya? Tanyaku kebingungan. Shh, sudah, kamu tidak perlu tahu. Kerjakan saja, bukan urusan kamu. Riana lalu berjalan keluar kamar. Aku masih berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang hendak dilakukan Riana dengan ayam-ayam itu. Apa ini ada hubungannya dengan perut dan anak yang dikandungnya? Kalau dokter bilang di dalam perutnya sudah tidak ada bayi, kenapa perut itu masih besar? Aku tidak mau ambil pusing dengan urusannya.
Yang penting misiku harus berjalan sesuai rencana. Ya, kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadwalku untuk mandi kembang. Sekalian saja aku mencari kembangnya di pasar. Benar saja, setelah aku selesai mandi, ternyata tukang ojek yang Riana bilang sudah menunggu. Aku segera menghampiri dan menuju ke pasar. Di dalam perjalanan, si tukang ojek ini sesekali melirik ke arah spion. Matanya tidak henti menatapku. Aku menjadi risih dan juga tidak nyaman. Takut kalau dia berbuat yang tidak-tidak karena pengaruh susuk yang kupakai. Pasarnya lumayan jauh. 15 menit kami menempuh perjalanan. Tukang ojek menghentikan motornya tepat di depan rumah seseorang yang letaknya berada di belakang pasar. Aku turun mengikutinya dari belakang. Ini lebih mirip seperti peternakan ayam. Tapi si tukang ojek mengajakku ke belakang peternakan. Di sana ada sebuah gubuk kecil dan seorang pria parubaya sedang duduk sambil membaca koran dengan sebatang rokok yang dihisapnya. "Permisi, Pak," sapa si tukang ojek. Bapak tersebut bangkit dari duduknya dan menyambut kami dengan berjabat tangan. "Kamu, Man, ada apa?" tanya si bapak. Ini Pak, pembantunya Bu Riana. Biasa," ucap si tukang ojek, yang aku sendiri tidak tahu siapa namanya. "Oh, iya ya, telat seminggu dia. Lupa apa gimana? Sebentar, saya ambil dulu." Tidak lama kemudian, bapak tadi datang dengan membawa 2 ekor ayam hitam, seperti yang diminta Riana. "Berapa, Pak?" tanya aku. "Biasa," jawab si bapak. Aku benar-benar tidak tahu berapa harga 2 ekor ayam itu. 200.000, Mbak, bisik si tukang ojek. Aku segera memberikan uang tersebut kepada si bapak. Setelah itu kami berpamitan. Aku menitipkan ayam tersebut kepada tukang ojek, sementara aku masuk ke pasar untuk belanja sayuran, juga mencari kembang untuk nanti malam. Selesai belanja, aku kembali ke parkiran. Si tukang ojek tadi masih setia menungguku. Aku tersenyum ke arahnya. Ia membantu membawakan barang belanjaan dan menggantungnya di depan. "Neng, namanya siapa, Neng?" tanyanya seraya memberikan helm pada aku. "Nama saya Tanti, Bang." "Oh, saya Firman, Neng. Nanti malam ada acara enggak?" tanyanya tanpa basa-basi. "Maaf, Bang Firman, saya tidak berani keluar malam-malam, apalagi malam Jumat. Serem." Si Eneng bisa aja. Kan ada abang." Ia mulai menghidupkan mesin motornya. Aku hanya tersenyum kecil. "Neng tidak takut tinggal di rumahnya Bu Riana?" tanyanya membuatku mengernyit. "Memangnya ada apa, Bang?" "Pembantu yang tinggal di sana biasanya tidak sampai 2 bulan mereka pindah, Neng." "Loh, memangnya kenapa, Bang?" "Tidak tahu, Neng. Di lantai 2 kan seram. Kata tetangga suka ada yang lihat makhluk aneh di sana." Si abang, jangan ngomong sembarangan. Nanti jadinya fitnah." "Ya, si Eneng, saya mah cuma ngingetin saja." Iya, makasih ya, Bang. Sudah diingetin." Tidak terasa kami sudah sampai di rumah. Aku langsung menuju ke belakang untuk meletakkan ayam-ayam tadi sesuai perintah Riana. Tapi ternyata Riana sudah menungguku di sana. Dengan cepat ia meraih ayam dari tanganku dan menyuruhku masak sarapan. Aku menurut dan tidak ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Riana kerjakan dengan ayam-ayam tadi.
Dengan cepat aku tinggalkan halaman belakang dan menuju ke dapur. Semua sayuran aku keluarkan dari dalam plastik, lalu mengambil kembali yang kubeli dan membawanya ke kamar. Kusimpan rapat-rapat dalam lemari untuk nanti malam. Namun saat aku keluar kamar, aku tercekat melihat Mas Hadid sudah berdiri di depan kamarku. "Dari mana kamu?" tanyanya dengan sorot mata yang tajam. "Aku dari pasar," jawabku seraya berjalan kembali ke dapur. Mas Hadid menarik tanganku, sehingga aku jatuh ke pelukannya. "Lepaskan aku, Mas. Lepaskan." "Diam. Apa yang akan kamu lakukan dengan keluargaku?" "Mas, aku hanya ingin bekerja." "Jangan bohong kamu. Aku tahu Tio tidak mungkin menelantarkan kamu, kecuali kamu ada maksud tertentu di sini." "Mas, kalau aku mau jahat, sudah dari kemarin saat awal aku di sini," ucapku seraya menarik tangan yang digenggamnya dengan erat. "Tanti," teriak Riana. "Lagi apa kamu?" "Ini ya, mau buat sarapan." "Ya sudah, kamu buatkan kita nasi goreng saja. Ingat, saya jangan pakai telur." Iyanya, baik." Aku bernafas lega, karena akhirnya Mas Hadid menjauh juga. Kalau Riana sampai tahu siapa aku, bisa-bisa misiku menjadi gagal. Singkat ceritanya, siang menjelang, matahari mulai menampakkan sinarnya tepat di atas kepala. Aku yang sedang membersihkan lantai 2, penasaran ingin membuka kamar yang pintunya selalu tertutup. Hawa panas dari sinar matahari yang tembus ke ruangan atas membuatku berkeringat. Aku berjalan perlahan ke depan pintu kamar itu, memutar gagang pintunya. Ceklek! Terbuka. Mataku terbelalak. Tidak dikunci. Mungkin lupa dikunci. Aku melongo ke dalam. Gelap. Tanganku meraba dinding mencari saklar lampu. Ceklek! Lampu menyala. Tidak begitu terang. Hanya memakai bolam kuning yang mungkin hanya 5 watt. Mataku melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah meja kecil, baskom kosong di bawah meja, dan juga tungku kecil. Ruangan ini sangat pengap. Tidak ada lubang udara apalagi jendela. Benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Rasanya seperti sauna. Segera aku matikan kembali lampu kamar dan langsung keluar kamar. "Tanti!" teriakan melengking dari bawah, hampir membuatku terpleset. Karena baru 2 anak tangga yang kupijak untuk turun. Suara itu sudah terdengar. Sedikit berlari aku menuju arah suara. Pintu kamar Riana terbuka lebar. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kening dan leher Riana tumbuh benjolan berwarna putih, sebesar biji kelereng. Bisul. Aku menahan tawa melihatnya. "Tanti, kamu tadi masak nasi goreng pakai telur?" tanyanya dengan lantang. Aku menggeleng cepat. Maafnya, tidak kok. Saya masak seperti biasa kok." "Terus, kenapa bisul ini pada tumbuh? Atau kamu tidak mengganti penggorengannya yang bekas kamu pakai buat goreng telur ya?" Dek, dia tahu juga. Iya sih, Nya," jawabku dengan santai. "Aduh, Tanti, kamu gimana sih? Lihat nih, wajah sama leher saya penuh bisul." Maafnya, apa yang harus saya lakukan?" "Jangan diulangi lagi. Padahal rencana sore nanti
Saya mau belanja ke mall untuk beli perlengkapan bayi. Malah bisul pada nongol semua begini. Kan tidak mungkin juga saya pergi. Malu tahu. Saya belikan obat ya, Nya. Tidak perlu. Mas Hadid sudah pergi ke apotik mencari salep. Kamu dari mana? Saya bersih-bersih di atasnya. Sekalian ngangkatin jemuran yang sudah kering. Oh, ya sudah, sana. Awas kalau kamu ulangi lagi. Saya pecat kamu. Ancam Riana. Baiknya. Aku beranjak keluar dari kamarnya. Di dapur aku tertawa cekikikan, mengingat wajah Riana yang lucu. Pasti bakalan berbekas kalau bisul itu sudah pada pecah. Tidak terbayang rasanya bagaimana. Kupikir bakal terjadi hal mengerikan. Ternyata benar dia hanya alergi telur. Tanti, sebuah suara memanggilku. Aku menoleh. Mas Hadid berjalan mendekatiku, yang sedang menyetrika di depan kamar. Ada apa, Mas? Aku bertanya balik. Dia tampak gelisah. Wajahnya berkeringat. Aku ingin kita bicara berdua, tapi tidak di sini. Mas Hadid terlihat begitu gugup. Maksud Mas, kita keluar sebentar. Tapi kalau Riana tahu, Mas, dia sedang tidur. Ayo. Mas Hadid menarik tanganku. Tunggu, Mas. Aku matikan setrika dulu. Setelah mematikan setrika, aku mengikuti langkah Mas Hadid perlahan menuju ke garasi mobil dan naik ke mobilnya. Kami pun keluar gerbang. Mobil Mas Hadid melaju dengan kecepatan sedang. Entah dia akan membawaku kemana. Dalam perjalanan pun ia tidak bicara apa-apa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi padanya. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah taman. Aku diminta untuk turun, lalu berjalan ke arah sebuah kursi taman. Kami duduk bersisian. Mas Hadid mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Wajahnya sangat cemas. Sebenarnya ada apa, Mas? Tanyaku yang kebingungan. Tan, aku takut. Ucapnya menatapku dengan tajam. Aku hanya mengernyit bingung. Takut apa, Mas? Aku tidak mau kehilangan bayiku lagi, Tan. Lagi? Iya, Tan. Ini kehamilan Riana yang ketiga. Dan semua dinyatakan lenyap dari rahimnya tanpa sebab. Aku tidak tahu kenapa semua itu bisa terjadi. Aku melongo mendengar pernyataannya. Apa ini ada hubungannya dengan ayam yang tadi pagi ku beli? Kenapa juga si bapak penjual ayam itu bilang terlambat seminggu? Tanti, kenapa kamu diam saja? Tanya Mas Hadid. Aku bisa apa, Mas? Apa kamu tahu sesuatu? Aku hanya menggeleng. Belum saatnya aku bicara kepada Mas Hadid, karena belum ada bukti yang cukup kalau Riana itu punya pesugihan. Jangan-jangan anak yang di dalam kandungannya itu untuk dijadikan tumbalnya. Tapi pesugihan untuk apa? Kata tukang sayur dia pakai pelet, bukan pesugihan. Kini Mas Hadid benar-benar cemas. Ia sepertinya begitu menginginkan anak dari Riana. Seandainya dia tahu kalau ada seorang anak di sana yang tidak mengenal ayah kandungnya sendiri. Kamu kenapa, Tan? Tidak, Mas. Sudah mau maghrib. Lebih baik kita pulang. Nanti kalau Riana bangun bisa marah, tahu kita tidak ada di rumah. Iya, ya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Apa, Tan? Apa Mas benar-benar mencintai Riana? Tanyaku seraya menunduk. Kenapa setiap kali aku melihat manik matanya, jantungku kembali berdebar. Perasaan ini tidak boleh terjadi lagi.
Ingat Tanti, dia sudah membuat hidupmu menjadi hancur. Jujur sampai saat ini, aku tidak pernah bisa melupakanmu, Tan. Tapi, setiap kali aku mengingat foto-fotomu bersama Tio, membuatku menjadi sakit. Kenapa Mas tidak cari tahu dulu kebenarannya? Kebenaran apa, Tan? Kalau semua itu fitnah, Mas. Mas Hadi tersenyum kecil. Fitnah? Siapa yang berani memfitnahmu? Istrimu, Mas. Ucapku dengan lirih. Tidak terasa bulir air yang sejak tadi kutahan agar tidak tumpah, kini mengalir deras di pipiku. Tanti, kamu jangan bercanda. Riana tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak ada di sana saat kejadian itu. Aku mau tanya, Mas dapat foto itu dari siapa? Sambil menyeka air mata, kutatap erat wajah polosnya. Aku juga tidak tahu. Foto itu tiba-tiba ada di kamarku. Kenapa Mas tidak mencari tahu? Mas Hadi terdiam. Maafkan aku, Tan. Aku hilaf. Aku terlalu cemburu waktu itu. Sampai aku berbuat nekat menyakitimu. Mas Hadid berusaha meraih tanganku, namun ku tepis dengan pelan. Maaf, Mas. Semua sudah terlambat, Mas. Hidupku sudah hancur. Tanti, bukankah kamu bahagia bersama Tio? Mas, kebahagiaanku sudah tidak ada semenjak Mas merenggut paksa mahkota yang selama ini kujaga. Maafkan aku, Tan. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Mas Hadid berlutut di hadapanku. Bangun, Mas, bangun. Aku tidak akan bangun sebelum kamu memaafkan aku. Memaafkan itu mudah, Mas. Tapi melupakan rasa sakit dan malu tidak semudah itu. Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkan aku, Tanti? Aku bangkit dari duduk. Kita pulang sekarang, Mas. Aku melangkah menuju mobil. Tangan Mas Hadid tiba-tiba meraihku. Lalu ia memeluk erat. Tanpa sadar aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Jujur aku sangat rindu. Ya, rindu akan kehangatannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Terdengar isakan tangisnya. Tidak akan kubiarkan ia menangis. Percuma. Tangisnya tidak akan merubah keadaan. Dendamku masih membara. Di antara rasa rindu yang membuncah. Aku melepas pelan pelukannya. Lalu berjalan cepat ke arah mobil. Ia menekan remote untuk membuka kunci mobil. Dan aku langsung naik. Saat Mas Hadid membukakan pintunya. Kami pun lalu kembali pulang. Tepat jam 12 malam, alarm ponselku berbunyi. Pengingat kalau aku harus menjalani ritual mandi kembang 7 rupa. Aku beringsut dari ranjang menuju kamar mandi, dengan membawa kembang yang tadi pagi ku beli. Sampai kamar mandi, ku taburi bak mandi dengan kembang-kembang itu. Harum menusuk penciuman. Setelah melepas semua pakaian, aku mulai menyirami tubuhku. Pelan dari atas rambut sampai ujung kaki. Benar-benar segar dan harum. Kira-kira 10 menit aku melakukan ritual itu. Tanpa sabunan, sikat gigi, atau keramas dengan sampo. Tapi sudah membuat tubuh ini menjadi segar. Kembali bergairah. Aku mengambil handuk dan mengusap seluruh tubuhku. Kemudian kembali aku memakai pakaian. Keluar kamar mandi dengan handuk yang tergulung menutupi rambut. Ket! Sebuah suara pintu dibuka. Aku yang hendak masuk ke kamar merasa penasaran. Kemudian menuju arah suara. Berjalan melewati dapur. Aku melihat bayangan putih keluar dari kamar utama. Seorang wanita dengan rambut tergerai.
dan memakai piyama putih, berjalan menuju tangga. Ia tampak celingukan, mungkin melihat keadaan sekitar. Jantungku berdegap kencang saat wanita itu naik perlahan menuju lantai 2. Aku mengikuti dari bawah tanpa suara. Lalu kemudian, wanita itu membuka kamar kosong yang tadi siang kumasuki, lalu menutupnya kembali dari dalam. Beruntung ia tidak menguncinya. Masih ada sedikit celah untukku mengintip dari luar, melihat apa yang hendak dilakukannya. Dengan was-was aku berjaga-jaga. Aku melihat wanita itu menyalakan api di atas tungku yang kecil, menuang air ke dalam baskom itu. Lalu menebar apa? Entah, aku tidak tahu. Ia terbakar di atas tungku yang menyala. Bibirnya komat-kamit, seperti membaca mantra. Sambil duduk bersila dia menatap baskom di depannya. Tiba-tiba tengkuku meremang. Tanganku mulai dingin dan merinding. Aku menelan saliva dan menarik nafas pelan-pelan. Tidak lama kemudian hembusan angin menerpa wajahku. Pintu terbuka seketika. Aku langsung bersembunyi di balik dinding. Gila, nyaris ketahuan. Sebuah cahaya merah memancar dari dalam kamar, dan suara tertawa entah dari mana. Suara itu begitu menggelegar, dan sedikit berat nadanya. Aku tidak bisa melihat sosok yang keluar dari suara itu. "Riana, kau telah terlambat memberiku tumbal." Suara berat itu terdengar menyebut nama Riana. "Maafkan saya benar-benar lupa." "Percuma, aku sudah kecewa dan tidak percaya lagi padamu. Tolong kembalikan bayi saya. Saya janji, saya akan ganti dengan nyawa orang lain." Siapa yang akan kau tumbalkan untukku?" "Dia, pembantu saya. Ya, pembantu baru saya. Saya curiga dia punya perasaan dengan suami saya. Saya ingin melenyapkannya." Dek, apa aku tidak salah dengar? Riana akan menumbalkanku. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Sebelum kamu tumbalkan diriku, aku akan membuatmu lebih dulu masuk ke neraka. Mataku seketika memanas dan darahku mulai mendidih. Ingin rasanya kuhabisi dia sekarang. Tapi mengingat di dalam masih ada makhluk yang membantunya, aku akan bersabar sedikit sampai ia benar-benar keluar dari kamar ini. "Baiklah, aku akan menunggu darahnya kamu tuang dalam baskom ini. Kalau kamu ingkar, nyawamu yang akan kuambil, beserta anak dan juga suamimu." Cahaya merah itu seketika menghilang. Pintu yang terbuka kini tertutup sendiri. Aku bernafas lega. Namun tidak beberapa lama kemudian, tampak Riana keluar dengan wajah yang berkeringat. Ia mengusap pelunya dengan punggung tangannya. Ia berjalan santai ke arah dapur, mengambil minuman dingin dari dalam kulkas, duduk sejenak di ruang makan. Aku masih memantau dari atas, masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Riana barusan. Besok akan kumulai kembali aksiku. Tidak akan aku biarkan kamu menjadikan diriku untuk tumbal. Aku kembali ke kamar setelah Riana juga sudah masuk ke kamarnya. Pagi ini tampaknya mentari tidak bersahabat. Selesai mencuci pakaian, tiba-tiba rintik hujan turun perlahan. Aku yang hendak menjemur harus menghentikan sejenak aktivitas sampai hujan reda. Waktu masih menunjukkan di angka 6. Aku turun menuju dapur. Kulihat Riana dan juga Mas Hadid sudah bersiap untuk berangkat kerja. Wajah Riana yang kemarin ditumbuhi bisul, kini sudah mulai kempes. Hanya tinggal bekas merahnya saja.
ampuh juga salep yang dibeli Mas Hadid. Aku bergegas ke meja makan. Berhubung belum buat sarapan, hanya menyediakan roti tawar beserta selainya saja. Tidak lupa secangkir kopi untuk Mas Hadid dan segelas susu untuk Riana. Sayang, barusan si Deden WA. Ada pesanan kue berapa ratus gitu. Katanya buat kampanye caleg besok lusa. Sama minggu depannya juga ada. Terus ini katanya pagi-pagi toko sudah pada rame. Banyak yang sarapan di sana. Tumben sekali, ucap Mas Hadid dengan mata berbinar. Riana hanya menanggapi dengan senyuman saja. Jangan-jangan pesugihan itu untuk toko kuenya. Aku tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan semua itu, karena akulah tumbal selanjutnya. Tanti, nanti sore kamu jangan kemana-mana ya. Saya mau ngajak kamu shopping, belanja perlengkapan bayi, ucap Riana pada aku. Baiknya. Loh, memang perut kamu masih ada bayinya? Bukannya dokter bilang janinnya sudah hilang? Tanya Mas Hadid kebingungan. Sama sepemikiran denganku. Hah, kamu jangan terlalu percaya dengan satu dokter, Mas. Tenang saja, saatnya nanti bayi ini pasti lahir. Riana melirik ke arahku. Dek, maksudnya apa? Jangan-jangan setelah dia menumbalkanku, bayi yang pernah dikandungnya akan kembali. Tidak mungkin bisa itu. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh jin? Aku mundur perlahan. Mas Hadid hanya manggut-manggut. Benar juga. Oh iya, hari ini mungkin aku tidak ke toko dulu. Mau ke kampung, ibuku sakit. Mas Hadid mengusap lembut bahu sang istri. Aku berjalan ke arah dapur, mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Oh, ibu sakit. Sakit apa, Mas? Kok mendadak? Kenapa baru bilang sekarang? Aku tidak tahu, sayang. Katanya demam dan nyebut namaku terus. Mungkin dia kangen. Mas baru dapat kabar dari Simbo. Tadi habis mandi. Oh, ya sudah, kamu hati-hati ya. Ibu Mas Hadid sakit. Kasihan juga. Bertahun-tahun dia tidak pernah menjenguk orang tuanya di kampung. Yang aku dengar katanya karena sibuk bekerja dan juga tidak diperbolehkan pergi sama Riana. Tapi kenapa tiba-tiba Riana mengizinkan Mas Hadid pergi begitu saja tanpa dirinya? Tidak lama kemudian, aku sudah tidak mendengar lagi perbincangan mereka. Saat aku melihat ke ruang makan, ternyata mereka sudah berangkat bekerja. Kita perlu bicara. Ada yang mau aku tanyakan, penting. Aku mengirim pesan WA pada temanku si Dia, yang tinggal tidak jauh dari rumah Mas Hadid. Dia juga sama menjadi asisten rumah tangga sepertiku. Oke, kita ketemu di taman kompleks saja ya, jam 2 siang, balasnya. Sambil menunggu jam 2 siang, aku cepat menyelesaikan semua tugas, termasuk mengambil gambar kamar yang semalam dipakai Riana untuk melakukan ritual. Riana mungkin lupa mengunci kembali kamar itu, tapi memang anehnya, tungku kecil yang semalam menyala langsung bersih seketika. Begitu juga dengan air yang berada di dalam baskom, kini sudah kering. Setelah kurasa cukup untuk mengambil seluruh gambar ke dalam memori handphone untuk sebagai bukti, aku kembali menutup pintu. Namun tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari bawah. Sedikit berlari aku menuruni tangga untuk melihat siapa yang datang. Kuintip dari jendela ruang tamu, mobil Mas Tio. Dia sudah kembali. Senyumku mengembang. Akhirnya dia kembali ke sini. Cepat aku membukakan pintu untuknya dan menyuruhnya untuk masuk. Sesaat setelah aku menutup kembali pintu depan, ku peluk ia dengan erat. Mas Tio terperanjat. Ia mengusap kepalaku, lalu mendaratkan ciumannya di sana. Kamu kenapa, Tan?
Tidak biasanya kamu seperti ini? Tanyanya. Mas, aku takut mas. Nanti akan kuceritakan di taman bersama temanku. Kenapa tidak di sini saja? Aku takut Riana tahu mas. Oke, tapi lepas dulu dong pelukannya. Kamu kangen ya sama aku? Mas Tio menatap erat. Aku tersenyum malu. Hanya dia yang nyatanya memang tulus menyayangiku. Meskipun hati ini masih selalu merindukan Mas Hadid, tapi sudahlah, dia tidak lebih dari ayahnya si Gali. Mas Tio mengajakku duduk di sofa ruang tamu. Aku meletakkan kepala di bahunya. Mengingat kejadian semalam kembali membuat hati ini resah, risau, gundah gulana. Bagaimana aku harus mengatakan ini pada suamiku? Apa reaksinya kalau dia sampai tahu jika istrinya akan menjadi tumbal pesugihan Riana? Apakah Tanti akan benar-benar menjadi tumbal, ataukah malah Riana yang akan mati? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.